Ya itu sejujurnya saja, kecil. Jadi saya belum bisa menceritakan secara lengkap ya. Ya memang kecuali kepada orang-orang tertentu yang memang pada akhirnya itu terpilih ya, menjadi pilihan saya, memang orang-orang yang saya percaya. Itu mungkin nanti disampaikan tentang perjalanan beliau menemukan diri sejati itu baru 50 tahun itu baru ketemu baru ketemu 50 tahun perjalanan ya. Artinya umurnya beliau 50 lebih ya, lebih. Jadi bertemunya jika umur 50 baru bisa menerangkan semua, mulai dari asal-usul beliau, dari alam keberapa. Ya saya bertemu dengan Arabnya sendiri, yang memang sudah digadang-gadang ini memang sangat rindu untuk berjumpa dengan boponya ya. Artinya yang menciptakan beliau. Ya, ternyata beliau itu bukan digital seperti manusia-manusia sekarang. Tidak sama. Ya, memang ceritanya hampir mirip dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Hampir menyerupai, hanya di alam ini nih beliau mempunyai satu kesalahan besar gitu, tentang dinamakan memakan pohon kuldi ya kan. Menurut syariat jangan dekati apalagi memakannya. Ya kekanya sebelumnya apa sih buah kuldi itu kan? Kekanya apakah buah kuldi? Bukan, pohon itu pohon kehidupan, bukan itu. Jadi katakan itu sebetulnya zakar. Ya, dikatakan buah itu ya, buah zakar itu sebetulnya hanya di dalam Al-Quran kan dibuat seperti itu agar supaya tidak saru, tidak tabu, tidak porno seperti itu. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang disanepokan. Jadi seperti itu. Hampir sama. Tapi beliau tidak seperti Nabi Adam. Waktu di alam sana dulu tidak seperti Nabi Adam. Beliau dicipta dari ruhnya beliau yang diambil ya. Roh beliau sudah dinaungi sinar ya. Sudah dinaungi cahaya. Roh beliau ada di dalamnya. Yang menunggu siapa? Yang menunggu beliau adalah yang Semar sebagai menunggu beliau di alam sebelum ini ya. Beliau yang menunggu yang Semar. Setelah diambil oleh Allah ya, digenggamkan oleh Allah satu genggam tanah, yang satu genggam dipisahkan jadi dua bagian, dilemparkan ke alam keempat, dipisahkan yang satu ke selatan, yang satu ke utara, dipisahkan oleh satu sungai yang besar. Nah setelah itu wujudnya jadi bayi. Wujud jadi bayi diselamatkan oleh dayang-dayang kerajaan dan diserahkan kepada sang Rama Raja. Diangkat jadi anak pungut ya. Seperti itu kehidupan beliau awalnya. Nah, beliau hidup di wilayah kerajaan. Sedangkan yang satunya ditemukan oleh sang Rahwana Raja. Jadi
bukan dari bagian kesatria kerajaan, tapi di wilayah raksasa. Kalau bahasa Jawanya itu bilang buto, raksasa, sang Romorojo, ya itulah. Itu yang membimbing satu pasangannya. Setelah remaja-remaja dalam kehidupan, ya beliau hanya berkecimpung kepada pengabdian kepada raja dan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wonang. Dan waktu itu tuh hampir mirip dengan agama-agama Hindu, Hindustan. Hampir sama. Karena jasa beliau pun itu hampir menyerupai Dewa Siwa. Dan hingga sampai sekarang beliau pun yang nggak pernah pakai baju. Dari masa kecil hingga sekarang itu pakai baju ketika ada tamu saja. Selebihnya itu nggak pernah pakai baju, siang malam tuh nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah mengenal masuk angin atau dingin, nggak pernah. Ya. Nah setelah remaja dewasa, ya perlu diketahui ya, beliau tuh dipertemukan dengan pasangannya itu di umur 50. Dan 50 di alam sana itu masih muda, umur 50 tuh. Kalau dikatakan tingginya itu lebih dari Kang Jo, 1 jengkal, hampir lebih, itu betul. Memang beliau itu tinggi. Itu di jasad kasar sekarang. Kalau di jasad di zaman awalnya dulu, di alamnya ya lebih lagi. Umur 50 itu baru dipertemukan dengan pasangannya. Ya. Ya masih ada kisah-kisah tertentu ya yang belum saya sampaikan. Bagaimana kisah antara pertemuannya dengan pasangannya, dengan garwonya. Sementara berpasangan, tugasnya hanya melayani raja, melayani Tuhan, menata bunga, menyukai keindahan, seperti itu. Dan beliau berdua tidak diizinkan untuk mempunyai anak. Jadi tidak punya anak, tidak diberikan. Kenapa? Karena tugasnya itu intinya melayani kerajaan dan melayani Tuhannya. Hingga pada akhirnya beliau menghilang atau muksa. Zaman sekarang dikatakan muksa, menghilang dengan jasadnya. Naik ke surga lauka. Ya. Naik ke surga lauka. Ya, beliau berdua ya bahagia dengan situasi, dengan fasilitas yang diberikan Tuhannya, ya berbahagia. Jadi lama beliau hidup di swarga, kalau orang saya bilang itu swarga atau surga atau surga loka, ya. Lama. Di sana ada apa? Ada rumah besar putih, ya. Di depan tuh taman-taman bunga. Tidak ada taman-taman lainnya selain bunga. Juga kolam, indah sekali. Ya tapi jauh dengan tetangga tidak ada, karena menurut syariat itu tetangga itu jaraknya 500 km katanya. Ya memang nyata di sana nggak ada tetangga. Ya beliau berdua selepas itu ada utusan, ya secara langsung diberikan untuk beliau turun ke alam ini.
beliau turun ke alam ini. Nah, untuk garwanya ditinggal di sana masih belum. Jadi beliau sendiri dulu yang diutus Allah untuk turun ke bumi. Nah, setelah itu 50 tahun baru ketemu. Ya sama dengan peristiwa dinikahnya atau dikawinkan kedua pasangan itu di umur 50. Nah, di alam ini juga sama, umur 50 baru dipertemukan dengan pasangannya. Nah, itu singkat ya asal-usul beliau. Sedangkan untuk masalah wahyu ya, itu beliau itu dikandung seorang ibu dari keturunan Mataram, dari keturunan Solo, kerajaan Solo, keturunan dari ke-36. Itu di dalam kandungan hanya 4 bulan lebih sedikit. Ya karena apa? Masuk di dalam kandungan tidak seperti manusia seperti ini, bukan. Langsung 5 bulan. Jadi perut itu langsung besar. Setelah itu melahirkan, dalam melahirkan tak ada darah. Ya, bersih. Jadi intinya tidak sama dengan kelahiran manusia biasa. Nah, di umur 5 tahun beliau sudah dibuka. Mata batinnya sudah dibuka sehingga mata telanjang beliau pun bisa melihat sesuatu yang gaib, ya. Di umur ke-8 tahun, jam 8, bulan 8, ya, beliau itu malam. Ada 2 sinar besar yang turun dari langit, turuni beliau. Pas di atas pohon kelapa. Nah, itu bukan tidur, bukan mimpi, bukan halu, tapi real. Ya. Pada tahun 78, pada tahun 78 ya, tahun 78, pada umur 8 tahun, pada jam 8 malam. Itu hadir satu cahaya putih besar seperti rembulan, kurang kecil, ya. Seperti rembulan putih. Setelah itu di belakangnya menyusul dengan besar yang sama, itu warna kuning. Dan yang satu menyapa beliau. Beliau mendengarkan dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa beliau waktu itu di tahun 78 ya, sebagai anak kecil ya, seperti apa begonya atau masih ya. Dipanggil itu kaget. Dipanggil, "Di, Pendi." Itu sampai 3 kali. Ya beliau terperangah, kok bisa manggil. Loh, ternyata hidup. Kenapa bisa manggil? Dan daun pohon kelapa pun itu yang diinjak oleh sinar itu juga bergerak. Setelah dipanggil 3 kali, baru beliau itu berjalan dan selalu diiringi dengan sinar itu. Dengan jarak tak begitu jauh, karena apa? Beliau dalam ketakutan. Itu ceritanya. Nah, setelah itu semua terungkap. Ketika setelah 50 tahun itu terungkap, oh ternyata kisah Nabi Musa juga seperti ini. Oh berarti yang datang itu nur Allah sendiri ya. Wujud Allah yang berupa nur itu ya datang sendiri. Nah, setelah umur sekitaran umur 11,
itu beliau sudah mulai menerima dawuh. Jadi manusia harus seperti apa supaya disayang sama Tuhan, supaya disayang sama Allah? Harus bagaimana? Yang pertama, sederhana, jangan sombong. Nah itu di umur ya sekitar kelas 5 lah. Jangan sombong, padahal sombong kan ada 2. Sombongnya jasad dan sombongnya hati. Itu supaya disayang Allah itu bagaimana? Berarti harus menghindari sifat itu. Betul-betul dihindari dari tentang bagaimana kita mendapat tata krama atau kesopanan tingkah laku dan jasad kasar ini. Sampai ke dalam tentang kolbu, ya. Harus sepenuhnya, harus tahu, harus paham. Nah, setelah itu masuk di umur 12, 13, 14. Itu beliau itu sudah dinaungi keilmuan karomah, keilmuan para wali. Dan akhirnya apa? Beliau bisa mengobati segala penyakit dari yang ringan dulu. Di awal hingga naik hingga pengobatan yang tidak masuk akal, tanpa sentuh, di luar pulau dan di luar negara. Ya, hingga sekarang pasien itu sudah sampai Dubai, sampai Arab, sampai Amerika, sampai Vietnam, Malaysia, Singapura. Kalau di Indonesia hampir menyeluruh. Ya, tapi beliau memang tidak mau dipublikasikan, nggak mau pamer, nggak mau memunculkan di media apapun. Sampai ada wartawan datang yang mau masukkan di radio, di majalah waktu itu. Nggak mau beliau. Beliaulah murni Allah yang memberikan rezeki. Seperti itu. Ya kenapa? Dipublikasikan di media itu sebagian dari kesombongan. Ya padahal apa sih yang disombongkan? Semua tidak punya, tidak ikut memiliki. Ya nanti kalau Allah itu murka repot, cabut semua habis, dicabut semua habis. Jadi hingga umur 17, 27 sembari meneruskan risalah yang diterima, amanah diterima, pertemuan dengan Nabi Musa, pertemuan dengan Nabi Khidir, pertemuan dengan Nawang Wulan, pertemuan di Diponegoro, Bapak Soekarno, akhirnya Diponegoro, tokoh-tokoh, ya. Hingga perjalanan nampak jelas Kanjeng Rasul. Dan masih banyak yang belum sanggup membedarkan peristiwa bagaimana perjalanan Isra Mi'raj beliau ada lakukan. Nampak jelasnya Kanjeng Rasul, oh Isra seperti ini nanti di alam ini jumpa ini sampai di Sidratul Muntaha, setelah itu sampai di alam ini sampai ketemu dengan Raja Wali. Setelah Burak itu masih ada lagi perjalanan spiritual. Jadi syariat masih ada torekot, masih ada nanti hakikat, lagi ada nanti masuk di kaum sufi, ya. Akhirnya makrifat,
Nah seperti itu. Soalnya berbeda-beda. Hingga pada akhirnya ketemu satu titik di mana letak surga dan neraka. Terus dia bertemu namanya dua nur, itu di Ars. Di sana ada dua tempat singgasana besar. Di sana ada satu titik sinar putih yang menghidupkan seluruh langit dan bumi. Nah, satunya masih kosong karena Nur Muhammad masih di alam ini belum naik. Hingga di surga ketemu dengan orang pertama di surga, Nabi Idris itu. Jumpa dengan beliau. Jadi banyaklah sekali perjalanan beliau sampaikan. Bagaimana hingga umur 50. Bagaimana tercabut nyawa. Ya. Jasad ini tidak ada apa-apa. Detak jantung nggak ada. Jadi pernah mati 67. Pernah mati 67 hari. Dan beliau tidak pernah merasakan bagaimana mati di alam ini. Nyata-nyata betul, oh seperti itu rasanya. Jasad macam mana? Kenapa masih hidup? Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar bagi orang-orang awam seperti sekarang tidak akan begitu. Kenapa? Ilmu mereka tidak akan melampaui ini. Kita manusia diberi keterbatasan. Ya, karena banyak ilmu di luar yang rahasia, tidak dituliskan. Masih banyak rahasia-rahasia Allah yang belum disampaikan. Ya, hanya disampaikan kepada insan-insan utusan atau orang-orang khusus yang memang Allah percaya. Jadi banyak kisah sebetulnya. Hingga pada masa sekarang, ya. Ya, mungkin tidak semuanya saya berikan. Kenapa nanti ada orang-orang khusus yang mendapatkan sesuatu dari beliau. Apa sih sebetulnya ini tugas dari manusia dihidupkan di bumi, ya. Adapun penjelasan lainnya dan macam-macam penjabaran ini itu ya, itu kan penjabaran manusia. Dari sisi agama ini mendapat demikian, agama ini mendapat, dan kepercayaan ini mendapat demikian, macam-macam, ya. Ya, kita tidak boleh menyalahkan. Itulah wawasan mereka, beliau-beliau yang luar biasa, disampaikan dengan sebenarnya tentang bagaimana ilmu ini supaya generasi penerus itu paling tidak mengingat atau melakukan meskipun tidak diperjalankan, ya. Jadi hingga sekarang itu pikuk, ya, dari beberapa puluh tahun yang lalu diurut pikuk masalah orang pilihan itu, ya, sudah terdengar. Ini kayak munculnya YouTube, ya, Facebook, ya, sama dengan menanti kelahiran Kanjeng Rasul kan, sama. Di awalnya dapat isyarah atau petunjuk akan bakal ada nanti jadi nabi terakhir, seorang utusan terakhir. Ternyata 100 tahun pertama belum ada ciri-ciri itu hadir. Dengan ciri-ciri manusia seperti apa sudah diterangkan sebelumnya. Hingga 200 tahun pun belum. Hingga generasi-generasinya sebelumnya sebagai penerima mandat pertama sudah meninggal, generasi kedua sudah meninggal,
Hingga 450 tahun baru ada tanda-tanda itu kepada satu orang bayi, akhirnya bocah, akhirnya remaja dengan ciri-ciri yang seperti disampaikan. Ya sama dengan ini, hanya masing-masing versi punya peristiwa masing-masing dan cara penjabarannya masing-masing. Ada yang mengatakan Satrio Piningit, ada yang mengatakan Imam Mahdi, ada yang mengatakan Ratu Adil, ada yang mengatakan Setio Sinisian Wahyu, ada yang mengatakan Raja Denggotan, ada yang mengatakan Buddha Angon. Ya semua itu bermakna. Versi Jawa Barat seperti apa, dari Siliwangi seperti apa, versi Jawa Timur tentang Jayabaya seperti apa, punya versi masing-masing sebutan. Yang agaknya bersama, ya bersama. Nah ironinya apa? Di masa-masa seperti sekarang, itu kan iblis, antek-antek demit, ya, itu sudah turun itu. Itu banyak berkeliaran, mempengaruhi manusia ini macam-macam. Dan tidak semua manusia yang berguru itu aman. Ya. Senjata-senjatanya banyak tuh. Pertama berlagak baik, bagus, ternyata nampak keasliannya. Nanti setelah itu baik lagi, nanti nampak kebusukannya. Seperti itu tanda-tanda. Dan itu di dalam tuh terlihat. Sosok-sosok seperti itu di dalam jasad-jasad manusia itu terlihat. Sampai keilmuannya, watak sebenarnya, ruhnya seperti apa, semuanya seperti apa, hatinya seperti apa, otaknya seperti apa. Ya, tidak perlu nama. Beliau itu di luar negeri siapapun itu, target sudah diketahui, sudah cukup. Dan terlihat nyata, karena apa? Ya beliau jauh lah lain dengan kita. Tak orang biasa, beliau itu luar biasa. Jadi seperti itu Kang Mikhail. Ya, bagaimana sistemnya yang beliau lakukan semenjak ada huru-hara tentang Satrio Piningit? Beliau itu melihat orang-orang yang berengsek, orang-orang yang tidak sadar diri, ya, yang mengaku, yang merusak, yang ingin merobohkan, yang ingin mengalahkan, macam-macam hal yang dia lakukan itu dengan ucapannya, dengan kelakuannya, dengan apa yang dia punya. Ini sebetulnya marah, ya, tapi beliau marah itu dalam diam. Beliau tidak bersuara, tapi berbahaya. Kenapa? Kalau hanya 1-2 manusia itu untuk apa? Diadili, ya, karena manusia itu ya begitulah wataknya, tidak sadar apa yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, dalam darahnya. Coba dikaji lebih dalam lah. Kenapa? Dalam catatan yang beliau terima, anggap tidak ada apa-apa. Beliau tidak berpikir tentang apa hadis, apa dasar, karena beliau itu langsung dari Allah sendiri. Jadi dan pikir beliau itu agama Islam, karena semua sebetulnya Islam, menurut Islam. Beliau tidak memandang siapapun itu jenis agama, etnik apa-apa. Ya. Nah beliau itu melingkupi seluruh alam. Artinya apa?
tidak menguasai tentang Indonesia saja, Nusantara saja, tapi lebih kepada luar negara, ya, negara lain. Kenapa? Di Nusantara sudah ada yang menjaganya sendiri-sendiri. Bahkan beliau di luar negara sini, bukan di sini, tapi di luar negeri sana. Itu lebih besar tanggung jawab beliau. Dan bagaimana caranya? Nah, katanya bisa nanti membuat majlis suara dunia, ya, kejayaan Indonesia, kejayaan Nusantara. Nah, orang bilang kan ambil mudah, yang amanah uang amanah, yang uang apa, ya. Sehingga orang-orang itu udah nggak mikir besok makan apa. Ini disampaikan orang-orang itu hanya sejengkal, ya, sejengkal rahasia-rahasia dari orang-orang yang bercerita, orang-orang yang memberi apa, wawasan-wawasan, pengarang-pengarang, sesepuh-sesepuh yang bersumber dari itu. Iya. Padahal tidak seperti itu caranya. Beliau itu bagaimana supaya Indonesia jadi merdeka dunia itu seperti apa? Jauh dari prediksi orang-orang bilang, jauh sekali, nggak seperti itu. Karena beliau itu bukan orang apa ya, beliau itu kejam, sangat kejam. Tidak seperti yang diprediksi orang-orang. Yang lembut ini sosok ini, sosok ini. Oke lah, memang yang masuk pada beliau memang sosoknya banyak, ya. Aduh, tak terhitung ya kalau datang, tak terhitung. Jangan cerita itu, hanya untuk kesombongan saja. Tidak usah. Banyaknya lebih tinggi. Seorang utusan jangan disampaikan dengan orang-orang biasa. Lah yang pada sadar dirilah sebelum semua tercabut, ya. Sebelum semua terlambat, sebelum semua dihabiskan. Ya ilmunya, ya diremukkan badannya, gitu. Bagi beliau itu daripada ngerimut itunya, ya dibungkus saja lah. Tinggal dikubur sama tanah sudah habis, gitu. Jadi pupuk aja. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang masih dirahasiakan. Ya nggak mungkin saya sampaikan semuanya, karena ini merupakan rahasia besar. Misi besar untuk Nusantara. Jadi jangan macam-macam. Kenapa? Ilmu manusia bumi jauh dengan manusia langit, gitu. Dan jangan paksakan beliau untuk cepat muncul seperti munculnya seorang pangeran. Jangan berpikir seperti itu. Peti-peti yang disimpan beliau, ratusan peti di dalam wadah beliau yang berbentuk gudang besar, itu belum dibuka, ya. Itu berisi semua ilmu, kedahsyatan ilmu, ya, termasuk yang dimiliki oleh Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, Nabi Idris. Ada beberapa kenabian yang memang beliau pilih, ya. Jadi sampaikan saja pesan-pesan sewajarnya. Ya, bagi mereka yang belum sadar diri, ya sudah, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Nggak usah banyak cerita, diblok, dibuang. Karena apa? Mereka itu sampah, ya. Mereka itu sampah daripada mengotori Padepokan Lokajaya. Nggak usah berharap murid banyak atau pendukung banyak, percuma. Kita ambil yang terbaik saja. Tidak perlu banyak-banyak. Karena di dalamnya itu apa?
membuat rusuh di padepokan. Mereka yang tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak perlu. Kenapa? Nanti semua manusia macam itu dihabiskan. Ya, ini pasti kalau yang dengar itu orang-orang seperti itu, yang isinya dajjal demit keparat bangsat itu, ya pasti ngotot itu. Coba saja, biasanya seperti itu kan, melawan, musuhi, ancam-ancaman, iya kan? Tidak ada bagi beliau seperti itu. Jadi jangan merasa bangga. Jadi dengan satu kelakuan orang-orang macam itu di satu daerahnya, kena lahar besar, kena banjir besar, kena gempa besar, kena petir besar, yang dirasakan semua. Yang merasakan bukan dia saja, kiri kanan juga kena dampak dari kebangsatan mereka. Jadi lebih baik kalau seperti itu, ya sudah, nanti beliau langsung bertindak. Beliau bertindak itu tanpa kemenyan. Beliau bertindak tanpa ayat, beliau bertindak tanpa apa-apa. Karena ucapan beliau juga ucapan bapaknya. Ya. Yang menciptakan dia itu bapaknya. Bapaknya ya, pangerannya. Ya. Kenapa? Beliau tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Bahkan orang tua beliau yang katanya melahirkan itu mengakui bahwa beliau itu bukan anaknya. Sama dengan pendampingnya juga sama, bukan anaknya. Jadi itu suatu perbandingan. Ayo padha eling. Sing kena deman monggo. Sing kena gak kena deman, ya gak apa-apa dadi pupuk.